Shalom, apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Semoga kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap bersemangat menghadapi kehidupan kita. Saudara yang terkasih, di perkongsian kita pada kali ini, kita akan mendengar sebuah tema, yaitu kebenaran Alkitab tentang arwah. Ada banyak sekali persoalan dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang Kristen, Alkitab merupakan satu-satunya buku yang sangat tepat, yang benar untuk kita jadikan sebagai bahan rujukan. Sebagai buku rujukan dalam setiap persoalan, pertanyaan kita, bahkan sebagai panduan dalam hidup kita setiap hari. Jadi perkongsian kita pada kali ini, kita akan belajar sebuah tema, yaitu kebenaran Alkitab tentang arwah. Yang pertama, apakah itu arti perkataan arwah? Apa itu arwah? Arwah bermaksud kata gelar yang diberikan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Seperti jikalau kita bercerita tentang seseorang yang telah meninggal dunia, ini contoh, yaitu kita akan berkata contohnya, arwah si E telah meninggalkan banyak harta. Jadi apabila ada seseorang yang mendengar dan ia kenal si E ini, ia akan bertanya ataupun berpikir, apa? Si E telah meninggal dunia? Jadi itu memberitahu orang bahwa orang yang kita sedang ceritakan ini, ia telah meninggal dunia. Jadi kata arwah merupakan kata gelar kepada seseorang yang telah meninggal dunia, supaya orang tahu bahwa, oh, orang ini telah meninggal dunia. Yang kedua, maksud kata arwah juga merujuk kepada roh manusia yang telah meninggal dunia. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-14 memberitahu kita, mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Mereka sudah menjadi arwah. Jadi saudara yang terkasih, kita sudah tahu bahwa arwah merujuk kepada kata gelar, dan juga arwah merujuk kepada roh kita manusia yang telah meninggal dunia. Pertanyaan yang kedua, yaitu kemana perginya roh kita apabila meninggal dunia? Selalu kita bertanya, kalau kita sudah mati, roh kita kemana? Ya, mari kita lihat ayat ini. Ayat ini menjawab dua pertanyaan. Ya, mari kita lihat ayat ini di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7. Berkata demikian, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Siapakah debu ini? Debu adalah manusia. Seperti yang kita sudah sejak maklum, bahwa manusia pada mulanya dicipta dari debu tanah. Kemudian Allah menghidupkan manusia yang dari debu tanah ini dengan nafasnya, dengan rohnya, maka hiduplah manusia itu. Jadi saudara, apabila kita meninggal dunia, tubuh kita ini akan kembali menjadi debu tanah secara perlahan-lahan. Manakala roh kita kembali kepada yang memberikannya, kembali kepada asalnya, yaitu Allah, Sang Pencipta kita manusia. Jadi roh kita tidak kemana-mana ya, bukan berdiam di dalam kuburan itu, tidak juga berdiam di dalam keranda, tidak juga berdiam di tempat tinggalnya sewaktu ia menjadi manusia.
Jadi roh kita kembali kepada yang memberikannya, manakala tubuh kita kembali menjadi debu tanah secara perlahan-lahan. Jadi Alkitab sangat jelas memberitahu kita tentang kebenaran kemanakah perginya roh kita apabila kita meninggal dunia. Jadi kita juga mau tahu, ya, bolehkah kita orang-orang Kristen membawa buah tangan apabila kita menziarahi kuburan ahli keluarga kita? Ya. Biasanya kebiasaan kita yaitu biasanya ada masa kita tentukan, mungkin setahun sekali kita akan membersihkan kuburan. Ya, ini sangat wajar apabila kita membersihkan kuburan. Ya, tidak mungkin kuburan kita biarkan ada banyak semak samun sana, banyak rumput, lalang, kan harus dibersihkan. Dan juga semasa kita pergi membuat kebersihan, bolehkah kita membawa buah tangan? Seperti yang kita sudah ketahui, bahwa roh manusia akan kembali kepada yang memberinya, manakala tubuh kita beransur menjadi debu tanah. Jadi jikalau kita membawa buah tangan, siapakah yang menikmatinya? Bolehkah lagi arwah tersebut menikmati makanan itu? Jawabannya sudah pasti tidak boleh. Jadi adalah tidak wajar kalau kita membawa buah tangan untuk mereka yang telah meninggal apabila kita menziarahi kuburan mereka. Dan juga, ya, bolehkah kita berdoa ataupun bolehkah kita meminta pertolongan kepada arwah-arwah ataupun roh-roh keluarga kita, nenek moyang kita yang telah meninggal dunia? Sebab ada banyak juga kepercayaan di dalam dunia ini yang mengatakan bahwa apabila seseorang itu masa hidupnya ia hidup dengan baik, apabila ia meninggal dunia, rohnya akan menjadi roh yang punya kuasa. Ia berkuasa membantu ahli keluarganya yang masih hidup, menjaga mereka, melindungi mereka, bahkan ia berkuasa membuat mereka boleh berjaya dalam hidup mereka, memberkati mereka, boleh menjadi orang kaya, orang sukses dalam hidup mereka. Jadi sebagai orang-orang Kristen, ya, bolehkah kita memohon pertolongan dengan roh-roh nenek moyang kita, roh-roh ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia? Jawabannya tidak boleh. Kita tidak boleh memohon pertolongan dengan roh-roh keluarga kita ataupun roh yang dari mana sekalipun. Itu adalah satu larangan yang Tuhan larang kepada kita. Sama sekali kita orang-orang yang percaya tidak boleh melakukannya. Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu." Maksudnya, datanglah kepada Tuhan apapun yang engkau perlukan. Bukan kepada roh-roh, bukan kepada arwah-arwah, bukan kepada peramal-peramal. Karena Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu." Sedangkan roh-roh manusia itu kembali kepadanya. Jadi kenapa kita tidak langsung meminta kepada yang memberi itu? Jadi saudara yang terkasih, Alkitab sangat jelas, ya, mengajar kita, memberitahu kita bahwa kita harus tidak boleh, ya, kita sama sekali tidak boleh meminta petunjuk-petunjuk daripada roh-roh, arwah-arwah, memohon perlindungan dengan mereka, memohon berkat dengan roh-roh ini. Itu sama sekali tidak benar dan tidak boleh untuk kita lakukan. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 18 ayat 11 dan ayat yang ke-12 juga memberitahu kita. Ulangan 18 ayat 11 dan ayat 12 berkata demikian, "Seorang pemantera ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati
Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh kerana kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Apabila kita memohon pertolongan, mencari orang-orang yang telah meninggal dunia. Kita kembali kepada Yesaya 26 ayat yang ke-14, kita baca sekali lagi. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya. Meniadakan segala ingatan kepada mereka. Jadi orang-orang yang telah meninggal tidak boleh melakukan apa-apa lagi. Baik tubuhnya yang kembali menjadi debu tanah maupun rohnya yang kembali kepada yang menciptanya. Dan mari kita lihat dan ketahui apa akan jadi kepada manusia yang meninggal pada akhir zaman. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Yohanes 5 ayat 28 dan ayat yang ke-29 berkata demikian. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi pada akhir zaman, pada waktu Tuhan datang, inilah yang terjadi kepada kita yang telah meninggal dunia. Kita akan bangkit. Bagi yang masa hidupnya, ia hidup dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki, ia akan bangkit. Ya. Ia akan bangkit untuk memperolehi hidup yang kekal. Manakala yang sebaliknya, ya, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi Alkitab sangat jelas memberitahu kita kebenaran tentang arwah ataupun tentang roh. Semoga perkongsian kita pada kali ini menjawab banyak persoalan kita tentang arwah ataupun tentang roh. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga kita semua diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.